Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita agendakan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan sesi konsultasi feedback hasil talent mapping assessment yang sudah Ibu kerjakan sebelumnya. Nah, izinkan saya untuk bisa menjelaskan apa itu talent mapping dan manfaatnya. Baik, talent mapping adalah sebuah assessment yang menggambarkan ragam bakat dan bisa memprediksi potensi kekuatan. Bakat yang dimaksud dalam talent mapping adalah pola berpikir, pola merasa, dan pola berperilaku yang terjadi secara alami dan berulang-ulang. Dan dengan itu kita bisa memprediksi bagaimana potensi kekuatan yang kita miliki dalam berbagai aktivitas dan peran dalam kehidupan. Nah, bakat itu sendiri bersifat alami, kemudian juga menetap gitu ya, karena memang sudah diberikan oleh Allah untuk kita sejak lahir. Fitur yang Allah berikan kepada kita, manusia, dan itu berbeda-beda. Tiap orang memiliki ragam bakat yang berbeda-beda. Kenapa? Karena memang Allah sudah memberikan tugas dan peranan yang berbeda-beda untuk kita di kehidupan ini. Kekuatan itu sendiri adalah aktivitas produktif yang dirasa mudah, menyenangkan, kemudian hasilnya juga membanggakan, dan bisa memberikan manfaat yang luas. Kekuatan ini tentunya didukung oleh bakat. Jika seseorang mempelajari sesuatu, kemudian dia ingin menguasai sebuah keterampilan yang selaras dengan bakatnya, pasti itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, karena itu kita insya Allah kedepannya akan fokus pada kekuatan kita dan bagaimana mensiasati kelemahan. Nah, hasil talent mapping itu sendiri nantinya ada dua gitu ya, yang sifatnya deskriptif atau menggambarkan ragam bakat dari yang tadi kuat sampai lemah gitu ya. Nah, kemudian kedua adalah prediktif. Jadi nantinya akan ada prediksi peran atau aktivitas mana yang berpotensi menjadi kekuatan. Nah, hasil talent mapping ini nantinya akan bisa bermanfaat untuk kita secara pribadi mengetahui kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkan kekuatan kita untuk peran-peran dan aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan dalam kehidupan agar lebih bermanfaat. Kemudian kedua adalah bagaimana kita juga bisa mensiasati kelemahan-kelemahan kita. Atau mungkin kita perlu rekanan yang bisa mendukung peran kita karena kita memiliki keterbatasan di situ misalkan. Atau mungkin kita menghindari peran-peran yang memang membutuhkan bakat kita yang lemah gitu ya. Jadi jangan sering-sering. Nah, kemudian untuk kita sebagai pasangan itu bisa bermanfaat agar kita bisa memahami pasangan kita dengan lebih baik gitu ya, menghindari konflik. Kemudian akan ada lebih merasa bahagia gitu ya, karena memang kita diperlakukan sesuai dengan karakteristik kita. Nah, kemudian sebagai institusi, jika kita berada dalam institusi atau organisasi gitu ya. Nah, talent mapping ini bisa digunakan agar kita bisa menempatkan orang yang tepat di peran tertentu di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian untuk anak-anak kita bisa melihat gitu ya, anak sebagai sosok yang unik dan mereka pasti punya kelebihan, pasti punya kekuatan dan mungkin juga punya keterbatasan, pasti punya keterbatasan, sehingga kita bisa menghadirkan gitu ya stimulasi yang tepat untuk mereka. Kemudian kita juga bisa membantu mereka untuk memilih sekolah yang nantinya cocok dan sesuai dengan bakat mereka. Kemudian untuk teman-teman gitu ya yang sedang mencari sekolah atau peran apa yang nanti akan dilakukan di kedepannya di kemudian hari, talent mapping juga bisa digunakan untuk bisa memilih jurusan atau sekolah gitu ya yang sesuai dengan peran yang nantinya ingin diharapkan dilakukan di kemudian hari. Baik, untuk awal saya menyampaikan tentang talent mapping seperti itu. Semoga bisa difahami dan nantinya kita akan bisa menemukan banyak hal gitu ya, ide-ide atau solusi atau rencana ke depan yang insya Allah akan lebih menyenangkan dan membahagiakan untuk kita. Terima kasih.